Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi hari ini Kamis 5 Desember 2024. Jelang rilis NFP esok malam, kita akan lihat bagaimana dinamikanya hingga saat ini. Kita nanti akan memetakan hari ini apakah ada gejolak, apakah ada euforia ya jelang rilis 1 bulan sekali data tenaga kerja non pertanian, kemudian pengangguran dan tingkat pendapatan per jam. Kita akan mereview dulu sebelum kita memetakan. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Wija Trading, subscribe, like, dan share videonya. Aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami selanjutnya. Kita akan memulai dari evaluasi 1 hari kemarin di emas. Kita perkirakan masih akan zigzag, masih akan berpeluang naik dan turun hingga berada di range warna ungu yang kita tandai di atas dan di bawah. Di awal kita perkirakan masih akan bergerak turun hingga berada di supportnya, kita tandai dengan warna lingkaran warna ungu. Kemudian tidak bisa break di sana, akan kembali memantul hingga berada di area range berikutnya, berada di area warna ungu ya. Di atas ungu kita tandai dengan 2661 sebagai target jika nanti masih terlalu kuat untuk bergerak naik. Sampai pada akhirnya kalau dia maksimum kita tandai dengan jenuh area di 2684. Kita lihat dari hasilnya sempat bergerak naik berada di area resisten, kembali bergerak turun lagi mendekati support, mantul lagi ke atas. Dengan demikian kekuatannya masih seimbang ya, tidak ada yang signifikan sekalipun ditutup lebih tinggi, namun kekuatan hampir sama ya, naik dan turun dikembalikan di posisi yang mendekati. Posisi buy pertama kita tempatkan di 2645.77 dengan target di 2653 ya. Sayang sekali tidak sampai di sana ya, karena targetnya cukup panjang mendekati 8.800-an ya. Bagi teman-teman yang setia dengan 500 hingga 600 tentu sudah lebih dari cukup untuk exit. Jika ini ternyata tidak di exit, maka kita akan recovery di 400 di bawahnya, di angka kira-kira ya di angka 2641, dan exit di 12632 sudah bisa mengcover kerugian ya. Dua-duanya punya peluang dan potensi. Karena sempat bergerak turun, kalau buy tidak ditutup maka kita bisa recovery sampai di tanda support ini, sudah bisa mengcover bahkan bisa lebih dari profitnya. Untuk posisi selanjutnya tentunya kita akan update sesuai dengan dinamikanya. Di atas ada resisten, di bawah ada support, kita tandai. Tentunya kita juga memperhatikan dari sisi daily range, dari sisi waktunya ya. Dari sisi waktu sudah cukup malam, kemudian pergerakan hanya sampai di situ, tidak bisa break dan tidak ada tanda-tanda juga berbalik, sehingga yang ada kita harus menunggu konfirmasi. Konfirmasi ada namun sudah cukup larut sehingga kita tidak bisa untuk menempatkan di sana. Dengan demikian 1 hari kemarin kita hanya mendapatkan 1 posisi, namun sudah lebih dari cukup tentunya ya. Di kondisi yang sideways tentunya sudah lebih dari cukup, tidak rugi. Di euro bagaimana? Euro tetap kita perkirakan masih akan bergerak ke atas. Dengan simulasi buy kita tempatkan di 1.05171 dengan target 1.05324. Target antara 100 sampai 150 kita terapkan di sana. Yang kita dapatkan adalah sekitar 120-an. Mungkin kalau teman-teman menunggu hingga target ini, maka yang berlaku adalah risk management di angka 80 sampai 100 di bawahnya. Ambil maksimum 100, maka ditutup
di level psikologisnya pun sudah bisa mengcover kerugian. Karena kondisi marketnya masih juga zigzag, berada di support naik, berada di resisten turun, maka tentu lebih bijak kita lebih tiarap atau mengurangi dari transaksi kita. Di pound sterling US dollar kita juga sama, kita perkirakan masih condong ke atas dengan simulasi buy-nya di 1.26841. Sayang sekali tersentuh dan targetnya belum sampai tersentuh, belum sampai ditutup, kemudian memantul ya 172. Bagi sebagian yang tentu pemburu ya target profit, tentu ini sudah lebih dari cukup tentunya ya. Jika tidak ditutup maka kita recover di 100 hingga 150, ambil 150, maka di kondisi hingga di area support ini juga bisa menutup kerugian. Setidaknya kita tidak rugi walaupun marketnya berbalik dulu ya. Meskipun pada akhirnya ditutup lebih tinggi dan dari struktur menuju ke atas seperti yang kita perkirakan sebelumnya. Kemudian kita coba lihat di Bitcoin. Di Bitcoin kita perkirakan juga masih akan naik. Nah, kalau di Bitcoin ini hampir-hampir sesuai karena sampai ketika turun mendekati area yang kita tandai, kemudian kembali bergerak naik. Di posisi buy kita dapat, namun belum sampai di target ya, harusnya di 60.000 itu target minimalnya kita sudah dapatkan. Namun kalau kita hanya mengikuti dari angka 9721, kita kena recover di 30.000 hingga 40.000 di bawahnya. Targetnya tentunya jaraknya 2 kalinya sudah lebih dari cukup juga, sudah kita lihat di sana. Kemudian tentunya ketika berada di area supportnya, kemudian sudah ada perubahan warna yang signifikan, kita bisa menempatkan posisi barunya. Namun jika waktunya terlalu malam ya, tentunya kita lebih baik tunda untuk entry kita, lanjutkan hari esok. Sekalipun hanya satu posisi tidak menjadi masalah, yang penting tidak rugi, masih ada masukan ya, karena kondisi mungkin pergerakan signifikannya sudah jelang pagi sehingga kekuatan kita mungkin tidak sampai di sana. Oke, lanjut kita coba lihat di minyak. Di minyak bagaimana? Di minyak kita perkirakan masih akan bergerak turun panjang, kemudian akan bergerak naik. Yang terjadi bergerak sampai di area support, kemudian sudah terlalu dini untuk pembalikan karena sudah cukup waktunya sehingga tidak sampai bergerak naik. Bergerak turun hanya sampai di area supportnya. Kalau kita menandai di sell ini sudah lebih dari cukup. Namun kalau kita buy maka sellnya kita hapus, kita tentukan di bawah sekitar 30 sampai 40. Jadi 30 itu di 69.75, 40-nya di 6965, ini sebagai area recovery-nya dan tentu sudah lebih dari cukup untuk kita menutup kerugian. Baik, itu yang bisa kita review. Selanjutnya kita akan coba kembali memetakan untuk di XAU hari ini apakah masih akan berlanjut turun atau akan kembali naik. Di kondisi yang masih zigzag ya, kondisi yang masih tidak menentu, banyak pelaku pasar yang masih wait and see, menunggu rilis news untuk 1 bulan sekali. Besok malam mungkin pergerakan masih akan zigzag berada di antara range ini ya, berada di antara 2658 dan sekitaran di sana 2631 ya, akan bergerak zigzag di sana sebelum nanti ada rilis newsnya. Baik, kita akan coba untuk melanjutkan, kita petakan sekalipun marketnya masih konsolidasi ya, ada yang mungkin masih tiarap silahkan.
yang memanfaatkan peluang-peluang pendeknya, kita bisa manfaatkan di antara dua space yang ada di sana, tentu cukup untuk kita taking profit ya. Kemudian kita tandai dulu. Setelahnya kita lihat, karena lebih condong dulu ke bawah, kita tandai kira-kira sampai di mana, baru nanti kita akan menempatkan lagi ya. Kita baru akan menempatkan titik entry kita. Oke, kita ukur jaraknya dari running, ini masih realistis, masuk akal. Kita tempatkan di posisi 2640. Kita kasih warna biru. Ini untuk posisi selnya kita tempatkan di 2640.80 dulu, dengan target terdekat di berapa ini, kita cek dulu ya, lebih dari cukup ini ya, di 2632. Ini kita targetkan di 2632, 2632.97. Kalau kita pengen yang banyak sentuhan ya kita naikkan sedikit, di atasnya sehingga lebih banyak sentuhan di sana. Kita sesuaikan di 2633.58. Kemudian selanjutnya, jika masih belum ada petunjuk untuk berbalik, kita bisa melanjutkan untuk target selanjutnya di 2626. Ini target berikutnya di 2626.07. Sehingga kalau kita simulasikan nanti kira-kira seperti ini. Diuji dulu di area ini warna ungu, area supportnya. Kalau dia tidak break maka akan memantul kembali ke atas. Kemudian di atas juga kita tandai area retracement-nya. Jika nanti dilewati maka akan kembali bergerak naik seperti ini. Sebaliknya jika tidak bisa dilewati maka akan kembali ditolak. Oke. Ini simulasinya, silakan nanti diuji, silakan nanti dicek sesuai dengan kondisi real time-nya. Kemudian kita buat area pentingnya untuk menandai apakah nanti kuat lanjut atau berbalik. Saya akan tandai dengan warna-warna berbeda untuk menguji kekuatan bullish-nya. Sementara jika di area warna orange di tengah kita tandai itu tidak bisa dilewati, maka akan kembali memantul seperti ini sampai pada level berikutnya. Sebelum sampai ke sana tentu akan kita uji di sini sebagai area uji resisten, kita tandai dengan warna biru. Jangan lupa nanti diuji di sini apakah ada tanda pembalikan, apakah ada penolakan yang signifikan, dan apakah di situ nanti berat. Ya, kita akan uji. Kalau dia kuat maka akan sampai di resisten, kemudian akan kembali retest menguji kekuatan supportnya, dan jika tidak break maka akan lanjut naik lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita manfaatkan space yang kosong di sana yang masih berpeluang sampai di area resisten yang terdekatnya. Kemudian jarak runningnya kita ukur jangan terlalu jauh. Ya, kemudian daily range yang kemarin juga tidak terlalu panjang. Kita cukup menempatkan di 2652.34. Selanjutnya untuk target kita akan tempatkan di agak naik sedikit. Oke, untuk target yang terdekat kita cukup di 2658.01.
Selanjutnya, jika di sana tidak ada tanda pembalikan, tidak ada rejeksi, maka baru kita akan lanjutkan dengan target selanjutnya berada di puncak resisten di kisaran 2665. Menjadi target yang kedua 2665.47. Sementara untuk jenuh hari ini kita perkirakan tidak terlalu jauh dari kondisi normalnya. Kita tempatkan nanti di kisaran 26 berapa ini 74 ya. Sementara untuk posisi yang di bawah kita nanti akan uji dulu di area targetnya, target yang kedua. Ini area jenuh beli 2674. Sementara di bawah sekali lagi kita akan jadikan sebagai area jenuhnya berada di 2626. Oke, sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya silakan dianalisa ulang berdasarkan style masing-masing, pengalaman masing-masing, ilmu yang dikuasai, teknik yang digunakan, strategi apa yang cocok. Terima kasih. Harapan kita mudah-mudahan semuanya bisa maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.